Production. Kembali lagi di acara Feedback. Bersama saya Hesti dan Saya Ica. Oke, hari ini kita akan ngobrol bersama mahasiswa baru yang baru banget, bahkan belum dalam tahap penerimaan mahasiswa baru yang seremonial itu gitu. Hadir di depan kita siapa nih, Cak? Ada Devia. Juga Rista. Selamat datang di CSWS Fisik. Selamat datang. Dan kita ucapkan selamat menjadi mahasiswa Universitas Airlangga gitu. Yeay! Thank you. Ini boleh Pak sambil makan karena hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai ya, Mbak iya, ya? ngobrol santai dan mengundang mereka pagi banget, jadi kita harus kasih suguhan. Iya gitulah. Jadi kita mengundang Rista dan juga Devia di sini. Kita akan ngobrol gimana sih proses mereka masuk gitu bisa sampai diterima gitu kan Ica ya. Karena ya kita sendiri juga mengalami dulu waktu kita masuk ke UNER itu ya kampus manapun itu saingannya ribuan banyak sekali, sampai ada yang bilang lolos itulah. Yes. Gitu. Yes, benar banget. Gitu itu kan gak enak kalau kita udah belajarnya udah mati-matian ya. Nonton terus kita bilang itulah. Gitu. Keberuntungan. Itu kan gak enak banget gitu. Jadi ini kalau ini siapa lagi nih yang mau kita tanyain? Mungkin Devia dulu. Devia. Kan dia SNM. Oh iya, SNM. Boleh. Jadi apa namanya, Rista dan Devia ini jalur masuknya beda. Jadi kalau Rista ini jalur masuknya diterima lewat SNMPTN gitu. Nah, kalau si Devia ini masuk dari SBMPTN gitu. Dan tahapannya itu SNM dulu baru SBM gitu. Terus Rista ini keterimanya di Fakultas Keperawatan. Kalau Devia keterimanya Di Fakultas Perikanan dan Kelautan. ambil jurusannya Aku di Prodi Teknologi Hasil Perikanan. Prodi Teknologi Hasil Perikanan. Dan dari mereka dua ini yang sebenarnya mereka teman baik ya. Iya. Berangkat dari Satu sekolah yang sama gitu. Satu angkatan juga itu jadi kayak wah ambilnya beda Beda gitu, ya. Saya gitu. Benar. Biasanya kan kadang kalau kita dulu bingung mau ambil mana suka dengerin bisik-bisik juga nggak? Iya, bisik-bisik tetangga itu. Gitu. Jadi sekarang dulu siapa Rista nih? Rista dulu ini kenapa kamu ngambil ini masuk di pilihan berapa? Pilihan pertama. Pilihan pertama. Iya, pilihan di pertama. Fakultas Keperawatan. Kenapa milihnya keperawatan ini? Pertama itu punya temen, dia Axel, 2 tahun di atas, itu masuk ke perawatan. Termotivasi pertama gara-gara itu. Jadi kayak pengen banget aja masuk sana, ngikutin dia. Yang kedua, waktu masa pandemi itu keluarga ada yang sakit. Ya waktu itu butuh kayak dirawat di rumah aja, biar gak di rumah sakit kan takutnya makin sakit atau down waktu di sana. Jadi pengen bisa pasang infus. Nah itu minta tolong ke tetangga yang perawat anaknya. Jadi dari situ kayak pengen jadi biar si sosial. Iya, Motivasi ya, motivasi yang lebih. Terus dari SMP sampai SMA itu juga ikut ekstrakurikuler Kurikuler. PMR. Jadi kayak udah pengen aja kayak ngerawat gitu. Oke. Kalau waktu di PMR dulu udah pernah pegang jarum? Udah, bukan ke jarumnya langsung. Jadi masih kayak penanganan luka bakar. Oh, mitigasinya lah ya. Ya, pernah mitigasinya. ke sana juga sama Oke. presentasi gitu. Ya itu Ini motivasi. bukan ke K3, ke keselamatan kerja gitu kan? Iya, benar Tapi banget ambil ya. ke keperawatannya. Iya. Karena kepengen pasang infus gitu. Iya, sama Tapi juga berani. dukungan. Udah kebayang nggak, tega nggak kalau mau masukin? Tega, soalnya dulu juga pernah sakit. Ngambil nadinya susah. Jadi harus pakai jarum anak-anak. Jadi itu udah disuntik kanan kiri tuh 6 kali. Jadi susah. Pecah. Pecah. Gitu, ya. Iya. Itu masih dapat di tangan juga ya, nggak di kaki. Iya, mau di kaki, untungnya nggak jadi. Untungnya nggak jadi, ya benar-benar. Itu alasannya. Jadi alasan sebenarnya yang pribadi banget, Pribadi. bukan terinspirasi dari apa ya Iya, saya. iya, benar Karena banget. dia pengen menolong gitu. Efek pandemi. Efek banget. Salah satunya di sini. Iya benar. Gitu. Terus kalau Devia, Kalau aku lewat jalur SBMPTN. Terus di UNER ini sebenarnya pilihan kedua, Teknologi Hasil Perikanan. Kenapa pilih THP ini? Karena kan di Indonesia ini kita negara maritim ya. Jadi laut itu masih luas dan tentunya sumber daya perikanan itu ya sebenarnya Berlimpah, ya. berlimpah dan
itu belum diolah secara maksimal gitu, belum dimanfaatkan secara maksimal gitu. Jadi salah satu motivasi aku untuk masuk ke prodi ini ya untuk itu, bagaimana cara untuk memaksimalkan sumber daya kita yang melimpah. Kalau Devi aslinya Surabaya juga ya? Iya, aku asli Surabaya. Tak pernah punya keluarga yang tempat tinggalnya di dekat Laut, pesisir ya, gitu. Atau nelayan seperti itu? Enggak ada sih. Nggak ada background ya. Memang melihat secara Umum, global aja ya memang. gitu kan. Kayak gitu. Oke baik, aku juga pengen nanya nih seputar mungkin sebelumnya ya, sebelum prepare untuk preparation dari kalian itu gimana sih, terutama nih kepada Resti ya? Rista ya. Itu gimana sih persiapannya kok bisa dapat SNPTN kan jalur khusus ya? Jalur istimewa gitu. Itu gimana tuh preparationnya? Pertama waktu kelas 10 belum ada bayangan buat Iya. kepikiran masuk ke siswa eligible, itu belum. Waktu udah di kelas 11 itu udah ada pandangan, mulai ngitung-ngitung nilai kayak di rata-rata itu udah mulai nargetin. Kalau setiap ada Google Meet kayak nge-zoom gitu harus ngejawab terus. Dari situ kayak udah mulai ambis terus ya, sampai tidurnya juga agak malam. Terus besok bangun lagi pagi buat sekolah. Soalnya kan di SMA itu udah dijadwalkan banget gitu loh. Terus dapat guru yang disiplin juga, jadi nggak datang, pasti datang gurunya gitu sih Kak. Ada kriteria khususnya nggak sih, kayak misalkan harus ranking berapa? Soalnya kan aku juga memang mahasiswa SNPTN juga, itu ada nggak sih? Ada. Kasus pada seperti itu. Mikirnya dulu harapannya cuma masuk 5 besar, tapi ternyata dikasih alhamdulillahnya masuk ke 3 besar. Lalu untuk Devia sendiri nih, SBMPTN kan harus benar belajar mati-matian banget ya, super hard worknya luar biasa. Saingannya lebih banyak. Luar biasa saingannya ya kan. Itu gimana tuh perjuangannya? Dulu itu kelas 10 kan kita masih offline. Terus dari mulai online karena ada pandemi itu di rumah tuh mulai kayak males-malesan gitu, belajar nggak segiat waktu sekolah. Iya. Jadi waktu sadar kelas 11 kayaknya nilai ini udah turun banget. Jadi waktu kelas 12 awal aku udah siapin persiapan buat SBM itu kelas 12 awal banget. Udah beli buku, terus kayak langganan, kalau aku langganan di pembelajaran online gitu, kayak Platform online. ya. Iya. Jadi ya itu Kak, belajar buat SBM tuh wah keren. Luar biasa. Iya, Oh kalau iya, diingat. pastinya. Iya. Ada pressure tersendiri nggak sih? Belajar SBMPTN itu kan benar-benar harus kita bisa memanage waktu yang sangat luar biasa ya kan ya. Ada tekanan atau pressure Iya, semacam pasti ada. biasanya ya? Itu kan waktu kelas 12 awal kita udah mulai offline. Jadi itu di kendalanya tuh dibagi waktunya gitu. Jadi Manage setelah waktu. pulang sekolah, aku langsung persiapan lagi buat ikutin live class yang di online gitu. Di Di platform sekolah itu. juga ada bimbel dan Iya, di sekolah tuh ada bimbel, tapi kalau aku rasa itu kurang maksimal buat aku, jadi aku cari di luar. Selesai bimbel itu jam berapa kalau waktu sekolah? Sekolah tuh bimbelnya tuh hari Sabtu gitu. Oh, khusus Sabtu. Iya. Jadi Kamis. seminggu sekali ya? Iya, Sabtu gitu. Jadi cuman sekitar 3 jaman lah. Dan selama pandemi juga berarti daring juga itu. Iya, selama pandemi itu kita daringnya 2 tahun ya. 4 semester gitu. Oke, berarti pressure-nya luar biasa ya di era pandemi ini. Kita harus benar-benar harus fokus, terus benar-benar harus duduk terus-terusan di depan laptop, handphone ya, 24 jam itu kalau bisa kan. Aduh ampun, luar biasa perjuangannya kalian. Iya, Mau healing gitu. Iya, jadi ternyata SNPTN dan SBMPTN tuh perjuangannya sebenarnya sama-sama luar biasa, sama-sama kerja keras harus luar biasa. Pressure-nya pun sama Cuma sebenarnya. yang punya target apa namanya SNPTN ya memang harus prepare dari awal. Awal, Harus iya. dijaga rankingnya. Iya, benar sekali seperti itu. Kalau SBM ya dia harus itu tadi belajarnya Iya, maksimal maksimal banget. semacam hal itu. Oke, ini kalian memilih jurusan kalian saat ini masing-masing sudah mendapat support dari keluarga ya. Iya. Dan memang orientasinya akan besok setelah lulus emang kerjanya mau di situ kan. Nah, Iya. Gimana? Iya. Oke gitu. Ini udah kebayang belum besok selama di perkuliahan itu akan seperti apa sih kuliah gitu? Kalau bayangan kalian tuh kayak gimana sih kuliah itu kayak gimana ya? Gitu. Udah kebayang nggak sih? Iya. Kalau sekolah ya kita kan dulu gimana ya? Iya, kebayang. Gitu kan karena Iya, karena kita dulu mahasiswa juga kan.
Jadi Lupa, saya gimana ada sih bayangan. kayak pembelajaran yang namanya kuliah itu kayak gimana? Iya gitu benar kan. banget. Jadi Ekspektasinya mahasiswa tuh menjadi mahasiswa. gimana sih gitu. Nah, udah ada kebayang nggak? Iya. Kebayang. Kebayang sih. Udah. Kebayang. Kalau di apa ya diilustrasikan Ilustrasikan mungkin dipaparin gimana gitu. Kebayangnya kuliah kan jamnya nggak pasti, tergantung dosennya. Ya. Jadi kalau tiba-tiba ada panggilan kayak dosennya minta jam sekarang, kayak langsung buru-buru ke kampus buat kuliah. Terus gitu pulangnya juga, apalagi kalau ikut organisasi kan, Iya. itu juga harus bagi waktu. Kebayang juga sama tugas-tugasnya. Kalau aku lebih kebayang ke tugasnya sama Tugas. jam istirahat pasti berkurang banget. Iya itu pasti. Jam tidur. Karena mahasiswa baru ya, Iya. benar-benar harus Jadi kayak ngeluangin masa waktu itu besar sekali. Adaptasi. Adaptasi ya, adaptasinya berbeda dari SMA Baca sebelumnya. dari bacaannya. Bacaannya. Ini kan, malah nggak yang ekster ya, nanti masalah apa namanya literatur yang dibaca, gitu. ya. Terus habis itu masuk perkuliahannya jam-jam itu habis masuk 2 jam 3 jam keluar ntar ada lagi iya, ada kayak gitu. kan. Jadi standby-nya juga ya mau gimana harus mengelola peluang itu Iya, gitu. benar sekali, Tapi benar. sudah berencana akan menjadi mahasiswa, kalau istilahnya ada kupu-kupu. Iya. kuliah pulang. Iya. Atau memang mau yang benar-benar mahasiswa yang ambis gitu. Gimana gitu? Kalian ada nggak keinginan? Kalau aku sih pengen kalau bisa lebih survive gitu waktu di sini. Five, iya. Iya. Berarti ambis lah ya? Iya. Enggak ya? Kalau Bisa gimana nih? ada kegiatan maksudnya mau terus juga Kayak nih, kepanitiaan. Kepanitiaan, kayak iya. minat kayak gitu. Minat. Selama SMA dulu juga aktif gitu Aktif. untuk organisasi kepanitiaan. PMR, kalau OSIS belum. Belum. Kalau Belum Livia? pernah. Kalau aku SMA tuh pernah ke basket tapi waktu pandemi tuh di luar gitu. Ini besok masih mau ikut kegiatan di luar akademis nggak? Yang kayak Iya. ekstrakurikulernya gitu lah. Kayak Masih pengen kayak gitu juga berarti. Itu kita pengalaman kita ya Iya. bener-bener berbagi waktu. Iya, bagi waktunya luar biasa. Ntar ada kenikmatan ketika kita udah terbiasa pulang malam. Pulang malam ya Kurang itu tidur. kurang tidur itu hal yang biasa ya Mbak ya. Itu adalah asiknya mahasiswa. Asiknya mahasiswa karena memang kita bisa kumpul-kumpul bareng juga sama teman-teman ya kan, tuh bersosialisasinya jadi lebih luas seperti itu kalau jadi mahasiswa. Oke. Oke. Terus masalah pola hidup ya. Ya, pola hidup selama mahasiswa. kuliah nih. Pola Udah hidup. kebayang nggak kalau mungkin jadi mahasiswa ya, tapi kalau kita kan ngekos ya. Iya. Jadi ngatur-ngatur hidupnya sendiri. Kalau kalian bayangannya untuk tinggal di rumah sendiri atau kayaknya mending ngekos deh. Iya. Karena kita kan ya itu kadang mungkin akan pulang malam, akan ya random lah. Iya, gitu. benar banget. Jam-jam untuk pulangnya gitu. kebetulan rumah deket banget sama kampus. Oh, di mana kalau dirinya? Pokoknya jaraknya tuh sekitar 4 kilo. Jadi ya deket banget lah. Kalau Rista? Kalau ibu udah minta selalu ngabarin aja kalau ada masih di kampus itu masih ada pelajaran atau besok kalau ikut organisasi kalau ada rapat pulangnya agak terlambat itu tetap disuruh ngabarin aja. Terus jaraknya lumayan 45 menit kalau jarak pulang jauh kalau ya. waktunya 45 menit dari rumah. Jauh ya, Kalau jauh, ada jauh. kegiatan malam mau pulang. Pulang juga ya, kayak gitu. rawan ya. Ya, Iya, itu tapi rawan. Disarankan untuk tetap ke rumah. Ke rumah, pulang. ya, tetap ke rumah. Selalu hati-hati aja ya. Karena capek. Capek pastinya tuh serawan juga kan di jalan pagi kamu perempuan. Iya. Orang tua jadinya harus strict banget sama kalian, kawan kalian seperti itu. Lalu juga nih, kalau boleh tahu nih untuk masa ospeknya sendiri nih untuk masuk pengukuhan sebagai mahasiswa baru mulai tanggal berapa? 18 Agustus. 18 Agustus. Nah, itu ekspektasi kalian tuh gimana tuh ntar tuh pas pengukuhan itu kan atau kalian sebelumnya udah lihat-lihat nih di Sudah. YouTube itu kayak Ya, gimana ya. tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu gimana tuh gambaran kalian? Seru. Kayaknya seru banget kalau Iya, online seru. gitu, Kak. Akan didokumentasikan nggak? Iya, kalau bisa dokumentasikan nggak sama kalian gitu, dimasukin ke mana Instagram kalian atau TikTok ya kan? Ini loh aku masuk Unair gitu kan? Gimana? Iya, Ya, kayaknya ada. kalau di foto gitu ya pasti. Ada. Kan itu kan cuma sekali. Buat Iya. reward Iya, ke diri sendiri. Iya, reward. Karena kan pastinya. main ke UNER. Sudah. Terlepas dari hal registrasi. Ya. Iya, sudah. Udah main-main gitu. Benar. Sebelum menjadi mahasiswa UNER belum? Belum.
Oh belum. Ke aku udah Setelah ya. keterima baru main-main. Baru main di Ya, sana. Kalau Livia sebelum jadi mahasiswa udah pernah Iya, gitu. waktu SMA kelas 10 gitu sama temen ke kampus C, ke kampus A. Nah, itu udah kebayang nggak? Jadi kebayang di sini gitu. Iya, Ada hal menarik gitu. ada Kak. Gitu. Apa yang menarik bagi kamu UNER waktu itu? Kayak dulu tuh pandangannya masuk UNER tuh sulit gitu Kak. Sulit ditembus. Jadi dari hal itu juga belajarnya tuh semakin semangat buat SBM. Ya itu sih Kak, salah satu motivasi. Terus ayah juga kan nyaranin buat ke sini aja, lebih dekat daripada keluar kota gitu, biar lebih dekat sama orang tua juga. Tapi dulu waktu masih kelas 10 itu sudah belum ada kebayang pengen di UNER, tapi jurusannya nggak tahu ya, Iya, belum tahu. belum jelas gitu. Nah kalau Arista ini, kenapa UNER gitu yang menjadi pilihan kamu? Tertarik. Tertarik ya? Apa hal yang menarik gitu? Pikiran cari-cari kampus gitu, cari Soalnya- tinggi. Atau karena QS World Ranking? Lebih ke ranking. Iya, lebih ke ranking ya. Jadi Oke. lu masuk searching jajaran. apa nih dulu? Kalau clue-nya waktu searching apa nih keywordnya? Keyword. Baik di Kamu Indonesia. kampus terbaik di Indonesia. Kampus Wah, terbaik di berarti Indonesia. Muncul ya UNER luar biasa. Biasa. Terus kan udah naik. Jadi 369 kalau nggak salah ya Kak. Ya, benar. itu. Jadi tertariknya gara-gara itu aja. Terus juga di daerah Surabaya. Iya, Itu nggak yang jauh-jauh. bikin Nggak jauh-jauh, Iya. masih satu daerah. benar. Tapi berandai-andai nih, kalaupun misal ya sekarang kalian bilang terima ya, kalau nggak terima terus kalian mau ngejar di jurusan yang sama nggak tapi di luar kota untuk perguruannya, atau memang kalian memilih aku memilih untuk Memang Surabaya UNER aja. diprioritasin utama gitu ya kan, atau memang ada apapun jurusannya paling UNER semua semua gitu. ya, atau memang ada keinginan untuk memang di kampus-kampus lain nih seperti itu. Ada nggak kampus Kampus. impian lainnya gitu selain di UNER gitu? UB. Ada. Di mana kamu kalau di Aku di ITB. ITB? Nyari itu ya teknologinya. Oke, buat Rista sama Divya nih, bisa sharing ke teman-teman semua yang pasti bakal nonton Pretty Class Production gitu, apa tips dari kalian untuk bisa mencapai keinginan khususnya sekarang masuk ke perguruan tinggi yang diidamkan? Siapa dulu nih? Rista dulu. Oke, Rista dulu sekarang. Kalau yang pertama, pintar-pintar bagi waktu aja. Soalnya jam tidur itu bakalan berkurang banget. Kalau aku memang kurang bagi waktunya, jadi waktu tidur itu sedikit. Terus yang kedua, cari tahu. Tapi setiap naik kelas atau naik semester itu pemikiran buat masuk universitas sama jurusan kan beda. Iya. Jadi biasanya kalau terakhir-terakhir itu bakal mikir ya udah yang penting keterima kan. Ah, benar. Terus yang ketiga itu cari-cari informasi. Biasanya di Twitter kan banyak anak-anak itu kayak nge-tweet. Terus ikut yang kelima, ikut bimbel di luar atau enggak di sekolah pasti ada. Tapi lebih baik di luar juga bisa ikut kayak bimbel-bimbel besar atau enggak yang online. Itu kan sekarang udah banyak banget. Iya, benar sekali. Selama itu aku cuma gitu aja sih Kak. Terus belajar juga sama teman-teman. Kita sering berbagi. Setiap kelas biasanya ada kayak kelompok kan. Itu belajar bareng, sharing-sharing bareng. Oh, ada kelompok belajar ya. Iya, Ya. itu saya ada. Jadi kita sering berbagi informasi. Itu yang buat motivasi sekarang. Iya, semangat. Kalau Divya? Kalau aku kan SBMPTN, aku juga sebenarnya sama kayak Rista. Dari semester tuh prodi sama univ itu beda-beda gitu Kak. Prodi impian, univ impian. Terus aku juga hitung nilai rata-rata rapotku. Terus di situ aku sadar kalau di waktu di kelas 11 semester 1 tuh nilaiku tuh anjlok banget, turun banget. Nah, karena aku udah nggak berharap ke SNM gitu, aku udah ada bayangan kalau aku bakal ikut SBM, nggak mungkin SNM. Jadi mulai dari kelas 12 tuh aku udah siapin kayak ya search di Google gitu, mencari platform pembelajaran yang bagus. Terus di Twitter gitu kan banyak gitu ya Kak. Jadi aku putusin untuk ikut salah satu platform pembelajaran online
selama setahun ya kuncinya tuh cuman konsisten sih, Konsisten dan disiplin ya pastinya ya. disiplin, itu. Terus bagi waktu juga. Ini sebelum berakhir nih, Cak, udah punya tanya mereka. Kalian waktu tes itu SNMPTN itu penempatannya dapat di mana tuh? Di kampus UNER? Aku Kalau saya kan SNM Kak, Iya. jadi langsung nggak ada. Oh, nggak ada ya? Oh, iya. Cuman Iya. jalur tulis SBM sama Mandiri aja Iya. biasanya. Iya. Iya. Kenapa? kalau SBM aku di kampus B, Fakultas Vokasi. Oh, Di Fakultas Vokasi. Nah, ini mau tanya nih, yang merasakan langsung tes di UNER, Iya. itu merasa ada fasilitas atau prosedur yang menurut kamu kurang nggak? Iya. Oh enggak Kak, kalau di sini tuh ketat banget Kak penjagaannya. Jadi dari mulai kita masuk itu diperiksa, mulai masuk gedungnya, terus kita waktu di ruang transit itu benar-benar ngeceknya tuh detail banget gitu. Oh, jadi gimana proses masuknya? Jadi penasaran gitu. Awalnya tuh kita nunggu di luarnya gedung ya Kak. Kalau nunggu dulu terus disuruh masuk waktu jamnya. Pertama di ruang transit dulu. Itu kita dicek tuh data-data berkas-berkasnya kayak KTP dan lain-lain. Untuk petugas yang ngecek banyak tuh? Paling 3 datangnya? orang lah. 3 orang? Iya, sekitar 3 orang yang ngecek gitu. Per ruangan ya? Iya, per ruangan. Terus Oh. setelah kita dari ruang transit udah jamnya masuk ke ruang lab, kita dicek pakai detektor gitu Kak. Ya gitu. Itu kan menurut aku ya ketat banget lah. Satu ruangan berapa orang tuh kira-kira? Nggak tahu ya Kak. Oh, Aku nggak lihat. iya, nggak lihat gitu. Ada sekitar 40-50 sekelas lah, teman sekelas lebih. Iya, kayak itu aja satu lab gitu Kak. Sekitar 30-an gitu Kak. Terus menjelang masuk ini Iya, barang-barang. setelah masuk ya kayak biasa tas taruh depan gitu, terus kita duduk terus mulai ujian gitu. Luar biasa ya tempatnya ya. Iya, rasa banget. Wow. Jadi kan ya? Iya kayak udah kayak di imigrasi ya. Jadi kayak mau ujian memang mau kayak lintas. Iya. Wilayah. Kadang pas deg-degan ini juga nge-distract. Iya, konsentrasi loh. biasanya. Tapi semuanya Iya. nggak terganggu nggak konsentrasi? Iya. Kalau konsentrasinya enggak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus pengawasnya juga baik-baik gitu. Muter aja gitu. Iya, ada yang di depan, ada yang di belakang, ada yang keliling gitu, cuman liatin aja. Kalau keganggu sama pengawasnya ya enggak sih, kita kalau aku fokus banget. Tetap ya, tetap Iya. fokus lah ya sama soal Dan nggak ada ujiannya. kendala waktu itu. Iya. aku Nggak ada mengerjakan kendala, iya, nggak ada. masalah dari teknologinya. Kita Nggak ada. disuruh cek Fasilitas. lagi. Itu maksudnya bisa nggak dijalanin? Ada, Gitu. Kalau ada kendala diomongin dulu. Oke. Kemarin di ruangan gue kemarin alhamdulillah semuanya lancar. Enggak semua lancar, nggak ada problem ya lah ya. Jaringan dia sebagainya biasanya nggak masalah seperti itu ya. servernya bermasalah. Ya, tuh, di UNER tuh udah siap. Iya, Fasilitas luar biasa. Berkat pandemi. Berkat pandemi. Oke, sekali lagi kita ucapkan selamat kepada Rista dan Devia Selamat sudah menjadi mahasiswa baru Universitas Airlangga. Yeay. Kita saatnya pamitan Ica buat semuanya ya. Hai guys, terima kasih sudah bareng-bareng sama kita di Bread Plus Production. Production. Sampai ketemu di program selanjutnya. Tunggu video-video terbaru lainnya ya di program feedback. Dah.